Oke. Screen-nya udah kelihatan kan? Kita lanjutin aja materi yang minggu lalu. Masih materi perulangan lanjut. Nah, kemarin kan masih udah kelarin soal A kan. Sekarang kan soal B. Kemarin kita juga udah bahas-bahas kan beberapa bentuk seperti ini, tapi yang nggak kayak gini. Contohnya kayak gini dulu. Ini kan kemarin kan udah bisa yang kayak begini kan. Aku gedein. Terus yang kayak begini juga bisa pasti. Ini kan yang paling sederhana sebenarnya, paling basic. Nah, sekarang ya kita langsung coba aja buat kerjain soal yang ini. Bentuknya kurang lebih begini. Tapi kebalikannya. Jadi ini kan rata kiri kan. Sekarang yang pengen kita kerjain itu rata kanan. Nah, dari antara kalian udah ada yang kerjain belum di rumah? Maksudnya coba kerjain sendiri. Pas sudah selesai eskor minggu lalu. Udah Kak, tapi belum sampai yang berspasi gitu. Yang kayak gimana? Yang kayak gini udah belum? Belum, saya belum. Ada yang udah belum? Ada yang udah? Buat pas mau dikasih codingannya. Ada yang udah kerjain soal yang ini? Kalau udah kerjain bilang aja, biar belum ada ya. Tapi kalau kalian lihat soal ini, udah kepikiran belum kira-kira kerjainnya gimana, walaupun belum di coding? Kan harusnya kadang-kadang ya caranya kepikiran, tapi ngodingnya belum yakin gitu. Kalau udah ada yang kepikiran caranya, bilang aja. Oh iya, ini biar bisa rata kanan itu sebenarnya, ya dia keluarin spasi sebenarnya. Jadi, setiap kali kita bikin program di layar hitam ini, itu kalian tuh sebenarnya pasti semua outputnya itu, semua keluarannya, itu pasti rata kiri. Nah, dia alasan bisa rata kanan di sini. Soalnya dia kasih spasi dulu di depannya, baru kasih bintang. Makanya bisa rata kanan. Jadi sebenarnya kan dia kasih 4 spasi, terus 1 bintang. Terus 3 spasi, 2 bintang. 2 spasi, 3 bintang. Terus 1 spasi, 4 bintang. 0 spasi, 5 bintang. Ya, intinya sih gitu sih. Kalau udah ada yang kepikiran cara kerjanya, bilang aja ya. Soalnya ya, kalau aku jelasin semuanya, kalian belajar apa. Jadi ya, kalian coba sendiri dulu lah. Harusnya sih bisa kepikiran. Apalagi kalau misalnya begini Kak, yang input dikurangi 1 itu spasi pertama, baru keduanya input kurangi 2, baru input kurangi 3 gitu. Itu buat spasinya. Iya, buat spasinya. Jadi gimana? Gini. Nah, kan berarti spasinya itu yang kebalik ini kan? Iya. Yang modelnya gini kan, minggu lalu. Yang bentuknya begini, tapi ini diubah jadi spasi gitu. Bintangnya jadi spasi. Iya. Tapi bintang yang pertama 4, bukan 5 gitu. Terus biar jadi 4 gimana? Ya, ini kan jadi spasi dulu deh. Ya, kalau jadi spasi sih secara teknis nggak kelihatan ya. Tapi oke lah, aku bikin. Sekarang aku tandain deh. Ya, kelihatan dulu. Oke, ini kan masih 5 spasi sih. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, biar jadi 4 gimana? Spasi pertamanya. N-1 atau N-min gitu. N-min. Baru atau buat variabel baru gimana? Hmm. Oh, atau enggak yang for itu.
For loop-nya itu sama dengan saja, jangan nggak usah pakai sama dengan. Lebih besar, lebih kecil sama dengannya jadi lebih kecil aja. Ini salah. Oh, jadi salah. Enggak, aku tadi salah input maksudnya. Ya sih benar sih. 1, 2, 3, 4. Oke, spasinya udah 4, terus spasinya 3, 2, 1, 0. Terus selanjutnya diapain? Yang kayak kemarin bintang itu, Pak. Yang kemarin itu gimana? Cara biar bisa jadi bintang. Apa kita bikinnya di bawahnya lagi, di sini gitu, kita. Atau gimana? Atau ya. Kalau kayak gitu nanti spasinya sendiri, bintangnya sendiri gitu. Iya. Terus biar habis spasi terus jadi keluar bintang gimana kira-kira? Di dalam for loop lagi di mana ya? Oh, di sini atau di luar ya? Di dalamnya. Di dalam sini. For loop-nya gimana? Dengan habis keluarin spasi, kita pengen keluarin bintang. Yang mirip sama itu tapi terbalik gitu. Ya gimana? Yang kebalik gitu. Bikin variabel baru lagi, for A gitu, varian teks apa. Gini. Gini. Kalau kayak gitu, coba dulu deh, Kak. Saya juga belum. Hasil begini. Jadi ngaco banget ya hasilnya. Yang lain ada yang kepikiran nggak caranya? Masa satu orang doang? Yang lain kan harusnya bisa juga sambil pikir-pikir gitu. Kita habis keluarin spasi langsung keluarin bintang. Padahal kita pengennya itu habis keluarin spasi semua, baru bintang semua. Ini kan habis spasi bintang kan. Kita pengennya ya spasi dulu semuanya, baru bintang. Dikeluarin bisa nggak, Kak? Apa yang dikeluarin? For loop-nya jadi yang sama for loop di atas. Sama apa sama tab-nya. Jadi yang dikeluarin for loop yang mana? For loop yang bawah. Yang K. Ya, yang Kak. Jadi sama yang J gitu. Oh, gini. Di luar, kayak gini. Ditaruh Coba dulu, Kak. dulu. Oh, udah benar. Oh, wow. Ini soal yang mana sih, Kak? Soal yang ini. Kamu buka di kayak biasa, courses pemrograman dasar, perulangan lanjut atau chapter 7. Saya sudah itu. Problems. Pola 2. Ini. Ya. Ternyata saya udah. Wah, kok lupa. Ya udahlah, intinya cara begitu sih. Jadi intinya kan kita kan minggu lalu udah bisa kerjain ini. Ini kan udah bisa kan. Nah, cara biar bisa keluarin kayak begini kan, kita tinggal ini, tapi dikasih sama dengan, terus ini bintang kan. Kan buat keluarin begini. Tapi kan sekarang kita pengen ya, pertama-tama, pastinya kita pengen keluarin spasi dulu kan. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 1, 0. Nah, cara bisa keluarin spasi kayak begini, ya udah bintangnya, ini kan karakter bintang. Ya, kita tinggal ganti sama karakter spasi. Terus kan tadinya yang program awalnya kan kita bikin bintangnya awal-awal keluarnya 5 kan. Tapi kan di sini kita mau bikinnya keluarnya berapa? 4 kan.
berarti kurang satunya dong. Berarti batas akhirnya, ini kan dari 1 sampai segini kan. Ini kan rumusan yang udah dibikin. Ya udah, berarti dikurangin 1 aja kan batasan akhirnya. Kalau dikurangin 1 artinya apa? Plus 1 min 1, hilang kan ini. Ya sebenarnya diginiin juga nggak salah sih, tapi jadi buat apa? Nggak gunakan. Habis di plus 1 dikurang 1. Ya udah, dihapus aja sekalian. Berarti kan kalau begini, kalian nggak bisa bikin spasi kan. Ya ini nggak kelihatan sih sama sekali. Tapi intinya begitulah. Intinya untuk baris pertama, kalian berhasil bikin 4 spasi. Nah, habis itu, kita di sebelumnya juga udah tahu kan cara biar bikin 5 bintang, 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 bintang. Bintang 4 kali, bintang 5 kali. Nah, berarti kalau misalkan kita udah bisa keluarin 4 spasi di awal, berarti kita tinggal gabungin aja dong sama kita tinggal gabungin ini dengan yang ini kan. Cara gabunginnya gimana? Ya udah, kita tinggal taruh for lagi setelah kita keluarin spasi. Jadi kayak kita bikin for 2 kali kayak ini. Jadi begini. Nah ini variabelnya J pun juga nggak masalah. Jadi kan kalau misalkan dilihat, kalau dijalanin yang bawah doang, bentuknya begini kan, kayak biasa. Terus kalau misalkan dijalanin yang ini, misalkan spasinya aku ganti underscore lah biar kelihatan. Ini kan jadi salah. Nah, jadi underscore kayak gini kan. Nanti kan kalau digabungin ya berarti 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti ya, gabunginnya tinggal gini aja. Nah, alasan kalian gabunginnya itu intinya sebelum pindah baris, kalian gabungin outputin lagi. Kalau misalkan kalian outputinnya sesudah pindah baris, ya hasilnya salah pasti. Jadi kalian harus perhatiin juga bikin for satunya lagi itu sebelum pindah baris atau sesudah pindah baris. Yang benar itu ya sebelum pindah baris lah. Soalnya kan kita pengen habis spasi, terus bintang, baru pindah baris. Jadi kita bikinnya begini. Ya, ini tinggal ganti spasi. Sudah deh, tinggal kita coba submit aja. Kalau udah benar kan berarti harusnya submit. Accepted kan, accept. Ya, silakan dicoba dulu buat yang lain. Ada yang kurang paham nggak caranya gimana? Kalau masih kurang ngerti, tanya aja. Ini J++. Nah, plus C sama J++ kurang lebih sama aja sih artinya. Kalian mau taruh begini juga nggak masalah sih. Artinya ada beda dikit, tapi buat looping sama aja. Ada yang mau ditanyain dulu nggak soal ini? Atau siapa tahu ada yang kepikiran cara lain, bilang aja. Biar kita bisa lebih ngerti cara coding looping. Kalau misalkan makin banyak cara kan makin bagus. Mirip sih Kak saya. Sama ya, oke. Ada yang kepikiran cara lain nggak? Ada yang kepikiran cara lain, bilang aja sih. Biar kita juga tahu. Kan enak jadinya. Makin banyak yang dipelajarin. Ya silakan coba dulu sebelum pindah soal lagi. Ada yang mau ditanyain nggak?
Itu yang n-1 maksudnya gimana kan? Tadi saya masih bingung. N-1. Tadi kan sebelumnya kan minggu lalu. Bentaran. Oke, ini. Kan kalau misalkan kita pakai yang ini, yang bawah, itu kan kita batasinnya pakai I kan. Nah, untuk setiap kali melakukan looping I-nya bertambah 1 kan? Ya enggak. Berarti artinya karena bertambah 1, untuk setiap kali pindah baris, I-nya makin besar kan? Awalnya I-nya 1, terus I-nya 2, I-nya 3, di baris 3, terus di baris 4, I-nya 4. Nah, seterusnya kan. Terus kan minggu lalu, kita udah pelajarin, kita mau coba bikin yang kayak begini kan? Nah, bikin yang kayak begini itu artinya apa? Di baris pertama, nilai I-nya, kita pengen munculin bintangnya itu sebanyak N, gitu. Terus di baris kedua, bintangnya berkurang 1, gitu, jadi N-1-nya. Terus N-2, N-3. Tapi kan, kita cara biar bisa batasinnya gimana? Ya, berarti karena kita dengan pakai variabel I, kita bisa tahu ini sekarang lagi ada di baris berapa, berarti kita bisa manfaatin dong batasannya itu pakai I. Nah, cara manfaatinnya gimana? Nah, kan barisnya bertambah, tapi jumlah bintangnya berkurang kan. Nanti kita tinggal kurangin I aja, soalnya kalau makin I-nya makin besar, berarti barisnya makin ada di bawah kan. Alias bintangnya makin kecil dan batasannya juga makin kecil. Tapi kan kalau misalkan kita pakainya, sekarang aku komenin dulu deh. Ini kan jadi N-I aja kan. Setiap kali pindah baris, makin kecil kan. Makin dikit kan jumlah bintangnya per baris. Soalnya I-nya makin gede. Tapi kalau kita jalanin, 5 gitu. Hasilnya begini kan, 4, 3, 2, 1 kan. Tapi kan awalnya, kita pengen bikin baris pertama keluarnya 5 bintang kan. Nah, alasan tadi ini keluarnya 4 bintang di baris pertama, padahal kita inputnya N-nya 5 di awal. Karena pas awal looping I-nya itu 1 kan. Di baris 1 itu, kita outputin J-nya itu dari 1 sampai 5 kurang 1, alias dari 1 sampai 4. Artinya bintangnya cuma muncul 4 kali. Terus di baris kedua, kita mainnya keluarin 4 bintang kan aslinya. Nah, tapi di baris kedua, 5 kurang 2 kan. N-nya 5, I-nya 2. Berarti batasan J-nya itu sampai 3 kan. Berarti 1 sampai 3. Bintangnya yang keluar cuma 3. Ya, sesuai dengan codingan kan output yang ini. Tapi kan nggak sesuai dengan apa yang kita mau. Yang kita mau kan baris awal-awal 5. Terus 4, 3, 2, 1. Berarti kan kita untuk setiap barisnya kekurangan 1 bintang kan. Ya udah, cara biar jumlah bintang yang bisa kita keluarin lebih banyak 1 untuk setiap barisnya. Ya udah, batasannya kita tambahin 1 aja. Jadinya kalau begini kan udah sesuai kan. Tadi kan kita kekurangan 1 bintang kan untuk setiap barisnya. Ya udah, batasan akhirnya kita tambahin 1 aja. Dengan begitu sesuai kan. Tapi kalau kita balik lagi ke soal yang pola 2 ini, kita kan pengen keluarin spasinya malah mirip kayak gini cara kerjanya, tapi tanda bintangnya kita ganti spasi. Tapi di sini spasinya itu kita pengen di baris pertama itu keluarnya 4, terus 3, 2, 1. Berarti batasannya di sini kan batasan buat si spasi ini bentuknya kayak begini, tapi untuk setiap barisnya itu jumlah outputnya dikurangin 1 kan. Ya udah, berarti batasannya kita kurangin 1 lagi. Nah, dengan begini kan kita sudah bisa bikin sekarang spasinya pakai underscore. 5. Nah, di baris pertama itu underscore ada 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Udah sesuai kan? Yaudah, berarti kita pakai spasi aja. Soalnya kita udah bisa kelihatan underscore-nya.
ya nggak kelihatan apa-apa, nggak masalah. Yang penting kan abis itu kita keluarin bintang, benar kan bentuknya. Nah ini udah sesuai kan. Nah tadi kan tadi kan kita udah tambah 1 pas lagi kerjaan yang ini. Terus kita mau balik buat kerjain soal aslinya, kita harus kurangin 1 dari yang ini. Nah tapi kan kalau dilihat ini buat apa? Habis di plus 1 dikurang 1 gitu batasannya. Dihapus aja sekalian. Jadi ya sama aja codingannya. Gitulah cara kerjanya sih. Intinya kalau buat kerjain soal ginian, kita harus manfaatin sekarang itu kita ada di baris keberapa. Itu ya cukup dengan lihat variabel looping yang paling pertama aja. Kan variabel looping pertama itu secara teknis nandain dia ada di baris keberapa. Dan kita bisa pakai itu buat nentuin jumlah output yang kita mau berapa banyak. Ada yang mau ditanyain lagi nggak? Ada yang masih bingung? Kalau masih kurang ngerti, tanya aja, nggak apa-apa. Kalian coba kerjain dulu ya, juga ya. Pak, Kak, Ya, kenapa? ini agak kurang ngerti sedikit, boleh dijelasin lagi nggak, Pak? Di mananya dulu? Coba dari bagian for loop-nya, Pak. For loop. Ya. Kamu pas lagi materi for loop, ikut nggak? Ikut. Berarti tahu kan kalau misalkan Iya, tahu. dari ini kalau loopingnya gini berarti loopingnya sebanyak n kali gitu. Sampai n. Terus buat yang ini, misalkan aku komen. Ini kalau aku komen ngerti kan maksudnya? Iya, tahu. Warna fontnya beda kan? Ini artinya Nggak dipakai, nggak masuk nama code. Okay. Buat yang ini masih ngerti nggak? Kalau yang untuk kayak gini ngerti nggak cara kerjanya kenapa bisa begini? Berarti dicari nilai I, terus dicocokin kalau J itu lebih besar atau sama dengan I, baru dikeluarin bintang gitu. Ya, kurang lebih begitu. Kan kalau misalkan kita jangan deh yang kayak begini dulu deh. Misalkan soalnya paling sederhana dulu deh. Misalkan gini. Misalkan aku input N. Misalkan aku input 5. Aku pengen outputin 5 bintang gitu. Udah, soal ini aja. Oh. Misalkan inputnya 7, aku outputin 7 bintang. Nah, berarti caranya gimana? For in I sama dengan For I sama dengan 1 dan I itu lebih kecil sama dengan N, I plus keluarin bintang, kasih out bintang. Tinggal begini aja, Pak. Ini kalau begini kan kita bisa bikin kayak yang tadi. Udah benar kan? Terus sekarang misalkan kita naikin sedikit level soalnya gitu. Kita pengen bikin jadi kotak. Jadi 5 bintang ke kanan, 5 bintang ke bawah. Ini caranya gimana kira-kira? Kalau gini tambah for loop lagi dalamnya ya? Iya, di dalam I kita tambahin for loop lagi kan. Jadi kita bisa yang I itu buat pindah baris. Maksudnya ya berarti kan kita pengen ke kanan 5, ke bawah 5 gitu. Oke. Jadi kita pakai nanti variabel kan. Kalau variabelnya sama nanti bisa masalah soalnya. Batasinnya juga sampai N kan. Oke. Nah, misalkan kayak begini kan masih salah kan. Soalnya kan setiap lupa si out and L. Iya. Karena lupa si out and L. And itu kan buat pindah baris. Yeah. Jadi untuk setiap baris kita lakuin kayak yang tadi, yang ini, keluarin N, dan tapi kita lakuin ini N kali. Jadi
bisa lakuin sampai 5 kali ke bawah juga. Kalau bikin program yang begini. Begini kotak. Oke. Nah, tapi kan kalau misalkan kita balik lagi ke soal yang ini. Yang ini. Ini kan untuk setiap baris kita keluarinnya n kan. Tapi ini untuk setiap baris kita keluarinnya ya sekarang ada Satu baris dong. nomor berapa? Ya itu yang kita keluarin jumlahnya. Nah, berarti karena kita tahu untuk setiap kali looping i, setiap iteras looping i itu i-nya bertambah 1. Berarti kan kita tinggal batasin si j-nya itu pakai i aja. Soalnya kita kan nggak bisa, ya kita manfaatin apa yang kita punya gitu. Kita iya. i ya kita pakai i. Jadi J lebih besar sama dengan I. Ya, Oke. batasan ujungnya diganti jadi i. Terus kan ini 5. Nggak bener kan jadinya. Soalnya ini baris. Kan untuk setiap kali ganti baris, i-nya tambah 1. Oke, jadi oke. Terus teknik-teknik buat bisa balik-balik ini ya kita ya bisa, Tinggal dikurangin aja N kurang I gitu. ya kita tinggal manfaatin i tapi dia pakai cara yang berbeda kan. Kalau misalkan n min i berarti batasannya setiap kali pindah baris makin berkurang soalnya i-nya makin gede. Oke. Kita ya soal kayak begini kunci utamanya sih kita pakai i-nya. Kita ada di baris nomor berapa ya kita manfaatin variabel itu. Gitu sih caranya. Sebenarnya kita tambahin variabel baru sih kalau beneran bingung. Ya udah kita tambahin variabel k gitu misalkan. Sekarang awal-awal k-nya itu berapa? 1 gitu. Terus kita sekarang kerjaan yang ini dulu. Kita pakai batasannya k aja. Nah, kalau pakai k gini ya kita tinggal k min untuk setiap barisnya kita k-nya berkurang 1. Ini juga bisa sih. Sama aja kan. Ya maksudnya jadi mirip kayak n min i kan. Tapi kita gantinya variabel k. Kenapa kita bisa ganti variabel kita bisa pakai k ini? Soalnya karena I itu udah dipakai di atas gitu kan. Jadi kalau pakai k itu kayak variabel baru, jadi bisa diotak-atikin. Kalau I udah diotak-atikin sama di atas. Ya, jadi ya kita kalau misalkan kalian bingung gitu kayak pakai n min i kan ini kayak wah nggak bisa langsung pakai n gitu, harus ada kurang-kurangnya lagi. Misalkan kita pakai k kan ya bisa langsung tahu kan untuk setiap ganti baris kan k selalu berkurang kan. Maksudnya kita k min ya k-nya berkurang terus kan. Ya cara kerjanya jadinya sama aja sebenarnya. Oke. Ini benar, kayak begini juga benar. N min i plus 1. Tapi ya gitu. Karena tambahin variabel baru ya kayak apa ya? Sebenarnya kan kita nggak perlu pakai variabel k, tapi kita tambahin variabel k. Ya itu dia sih. Alasan aku ngajarinnya langsung n min i plus 1. Kalau kesulitan gitu, kayak ngotak-ngatik biar kita bisa pakai i terus-terusan, ya bisa tambahin variabel baru biar lebih gampang kelihatannya. Oke. Kan kelihatannya lebih gampang. Wah, langsung k aja kan. Terus tiap baris hanya dikurangin 1. Oke. Gitu sih inti cara kerjain soalnya. Gitu. Kalau kesulitan tinggal tambahin variabel baru. Kalau merasa bisa dan yakin ya udah pakai i terus aja bisa, boleh sih. Ada lagi yang mau ditanyain? Udah mulai paham sih, Kak. Yang lain? Kak, jadi kalau misalnya ini saya ngulang lagi aja biar tambah paham. Jadi kalau misalnya i plus plus itu setiap baris i-nya ditambah 1 ya, Kak? Iya. Oh, oke. Jadi sebaliknya di K. Oke, Kak. Ya, J juga. J plus plus, J-nya sebenarnya tambah 1 juga. Nah, alasan setiap baris tambah 1, soalnya kita pindah baris untuk setiap kali lakuin looping I. Itu sih caranya. Oke, Kak. Cara kerja looping emang begitu. Awal-awal kita set I-nya itu 1.
Sekarang aku bikinnya gini deh. Kan aku awal-awal set I-nya dari 3. Gitu. Ya berarti ini pakai yang biasa aja dulu. Kalau aku awal-awal setting I-nya sama dengan 3, ya kita langsung mulai dari baris 3. Gitu. Terus kan aku set I-nya awal-awal 5, kita mulainya langsung dari baris 5. Kan I kita kayak bisa langsung tahu, bisa langsung setting awalnya mulai dari berapa gitu value I-nya. Terus kita juga bisa kayak gini cara kerjanya. Ini kan I++ kan, pindah barisnya satu-satu doang kan. Misalkan kita pengen bikin soal yang rada unik gitu, biar ada bedanya dikit. Habis keluarin 1, kita pengen keluarin 3, terus kita pengen keluarin 5 gitu. Nah, caranya gimana? Terus kan habis ini +2. Ya +2 aja. I plus sama 2. Ini kan. Terus kalau misalkan, ini kan kenapa bisa +2 aja? Soalnya ini baris pertama keluarinnya 1, baris ke-3, baris kedua sih secara teknis. Kita keluarinnya 3. Nah, tapi kan kalau misalkan 6, tetap sama kayak 5. Kalau enggak, biar soalnya lebih masuk akal, gini deh. Untuk setiap barisnya kita bikinnya begini. Jadi untuk setiap baris kita pengennya nambah 2. Nah, caranya gimana? Pakai begini. Kan ini I++ juga sebenarnya. Nah, kalau misalkan kayak begini, soalnya gimana caranya? Awalnya kan soalnya begini. Setiap pindah baris nambahnya 1. Sekarang kita pengennya untuk setiap pindah baris, nambahnya itu 2. Caranya gimana? Itu diganti jadi I plus I dengan I tambah 2. I tambah 2. Jadi kan kalau begini, ya ini salah ketik. Tapi kan kalau begini kita cuma keluarnya 3 baris doang. Kita pengennya keluarnya tetap 5 baris. Kalau begini kan kita I-nya 1, I-nya 3, I-nya 5. Terus habis itu berhenti. Berarti cuma keluarnya 3 baris. Soalnya batasannya masih sama dengan N. Caranya gimana? Biar bisa keluarnya tetap 5 baris, tapi loncatnya 2, 2, 2. Itu seharusnya jangan I-nya yang ditambah 2 atau gimana ya? Kan I-nya yang ditambah 2 gitu, Pak. Dan I-nya tambah 2. Terus yang ditambah 2 apa? Variabel baru gitu, Pak. Biar yang di bawahnya I-nya yang dipakai bukan I. Itu gimana, Pak? Cara pakai variabel barunya gimana? Declare dulu di atas. K sama 1 gitu. Iya, bisa. Atau pakai variabel. Ya, variabelnya namanya K aja deh sekarang. Misalnya aku udah declare K di atas. Ini kan udah ada K. Oh iya, ada. Ya. Cara Yang K-nya kan 1 juga kan itu, Kak. Berarti K-nya yang ditambah 2, baru yang di for loop yang di dalam nest-nya itu pakai K gitu. dia lebih kecil sama K. Ini. Ya kalau gitu gimana ya? K-nya di atas for loop-nya itu ditambah-tambah 2 ya, plus 2 atau di bawahnya di bawah for loop di for loop. K plus 2, K plus sama dengan 2. Ya udah bener sih. Hore. Ya gitu sih caranya. Kan ya kalau pakai I kan kita namanya I-nya 111.
Tapi kita pengennya tambahnya 2 gitu. Tambahin variabel baru pakai K bisa pakai K gini jadinya kan benar juga. Kalau masih mau maksa pakai I juga bisa. Caranya gini, kan I-nya itu untuk setiap baris nambahnya 1 sebenarnya, tapi kita pengennya nambahnya 2. Ya udah tinggal I kali 2 aja batasannya. Kalau batasannya I kali 2 gimana bentuknya? Kalau misalkan batasannya I kali 2, tapi I-nya nambahnya 1, 1, 1, bentuknya begini kan. 2, 4, 6, 8, 10 kan. Tinggal I Kurang kali 2 1. min 1 ya. Iya, tinggal kurang 1 aja. Jadi benar lagi kan. Jadi ya gitu caranya. Ini cuman latihan otak aja sih, nggak ada soalnya. Soal selanjutnya bukan kayak beginian bentuknya. Ya, gitu caranya. Jadi menurutku sih kalau buat setiap kali kerjaan soal beginian sih kita selalu bisa pakai variabelnya, pakai variabel loopingnya doang bisa gitu. Terus tapi manipulasi pakai kali-kalian, kurang-kurangan gitu. Sama batasan n-nya dipakai juga. Tapi kan kalau misalkan pakai K gini, batasannya dari J sampai K, lebih enak kan? Atau ada yang merasa lebih enak pakai I kali 2 min 1? Ya, pakai variabel baru, K ini lebih gampang kan? Ada yang tidak setuju? Menurutku sih sama aja sih, soalnya. Sama-sama gampang, sama-sama enak pakainya. Nggak terlalu beda sih, Kak. Iya, nggak terlalu beda. Kalau udah tahu cara kerjainnya. Pas lagi awal-awal mikir kan, dapatnya mana duluan. Dapatnya pakai variabel baru kan, dibanding I kali 2 min 1. Ya gitulah intinya. Ada lagi yang pengen ditanyain? Kalian coba selesaiin soal yang ini ya, tetap. Udah mulai dikit sih kerjain. Ada lagi yang mau ditanya tentang soal ini deh. Kalau soal-soal ini, kalau masih bingung, boleh juga tanyain sih. Ini cuma beberapa pola doang. Kalau ada yang mau ditanyain, tanyain aja. Oke, kalau nggak ada yang mau ditanyain, kita udah bisa pindah soal sih, harusnya. Udah nggak ada kerjain lagi. Kalian kalau bisa sambil kerjain ya, sambil kalau pas itu lagi tungguin. Jadi sekarang kita ke soal pola 3. Soalnya mirip banget kayak ini. Kan bintang kan keluarnya. Sekarang bintangnya itu diganti sama angka. Nah, caranya gimana? Soalnya juga cuman, ya kalian suruh tebak polanya dan dikasih bentuknya begini gambarnya. Ada yang tahu polanya gimana? Maksudnya apa? Jelasin gitu. Polanya itu bentuknya begini. Kayak gimana? Jadi sama kayak yang tadi, Pak, Kak. Yang ini. Ya kan inputnya kan misalnya 5 gitu. Mm-mm. Baru dia sama kayak piramid tadi, 5 baris gitu kan. Tapi bedanya ini dia mulainya bukan bintang, tapi 0, 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Sampai 9 baru balik lagi ke 0. Ya, begitu polanya. Ini kan kalau dilihat kan 0, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, gitulah intinya. Intinya baris pertama keluar 1 angka, baris kedua 2 angka, baris ketiga 3 angka, dan seterusnya. Sampai baris ke-7, 7 angka. Kalau udah ada yang bisa codingin,
boleh jelasin atau ditahan dulu deh berapa ya? Ya sampai 3.50 deh kalau mau coba sendiri. Terus kalau misalkan ada kepikiran, ya silakan jelasin. Kalau mau sampai 3.50 tapi kalau mau ditahan jawabannya. Ya silakan coba dulu sendiri. Yang pasti cara kerjanya mirip kayak yang ini. Cuman untuk setiap kali melakukan output, bintangnya diganti sama angka. Udah, intinya begitu doang kan? Gampang, harusnya. Harusnya. Oke, silakan mencoba. Kalau mau lihat codingan bentuk yang ini deh. Nanti pakai angka deh, deh misalkan. Jadi enak. Ya, silakan coba. Kalian bisa buka soalnya sendiri kan, bagian. Jadi layarnya aku munculin ini aja sih. Aku ke WC dulu deh.
Udah ada yang nemu caranya? Udah ada yang kepikiran? Belum ada sih kayaknya. Ya, gue temuin lagi deh. Sampai 55 deh. Tadi Kalau dimasukin variabel baru bisa nggak, Kak? pakai variabel baru. Ya, harusnya pakai variabel baru sih. Cara pakai variabel. Jadi int A sama dengan 0. Oh, iya. Kita bikin A dulu. Terus, Terus yang cout itu diganti jadi A. lalu Terus di bawahnya A++. di bawahnya sini. Bukan, habis Si out ya. ya habis cout. Oke, berarti gini ya. Ya. Terus di bawahnya lagi if A lebih dari 9, A sama dengan 0. Sama Fab gitu, Fab. Oke, hebat. Tinggal dicoba aja kalau gitu. Nol, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 1, 2, 3, 4. Oh, kayaknya sih udah sesuai ya, yang 5. Terus kita coba juga yang 7. Biar cepat langsung bandingin aja sebelah-sebelahan. Udah sesuai ya harusnya. Ya, udah sesuai sih harusnya. Kita coba submit aja. Mantap. Udah benar caranya. Ada yang masih bingung kenapa ini bisa benar? Ada yang nggak ngerti kenapa ini bisa benar? Saya masih agak kurang paham, Kak. Oke. Yang lain ada yang masih kurang paham juga sebelum. Nah, buat yang masih belum paham, kan pertama-tama kita pengen keluarinnya angka kan pastinya. Nah, dan angkanya itu setiap kali itu selalu bertambah. Tapi pas lagi udah sampai 10 atau di atas 9, angkanya dibikin jadi 0 lagi, jangan jadi 10. Misalkan ini nggak pakai ini, kan untuk setiap kali setiap kali keluarin angka bertambah terus kan angkanya. Tapi misalkan kayak gini deh. Ini masih benar kan? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tapi pas lagi di sini, misalkan 5. Nah, habis 9 itu ditambah 1 jadi berapa? 10 kan? Tapi kan yang pengen kita keluarin apa? 0 kan? Nah, artinya untuk setiap kali sampai angka 9, angkanya itu dibikin ulang lagi jadi 0. Jangan dilanjutin ditambah jadi 10 gitu. Nah, habis itu ya begitu. Jadi makanya harus untuk setiap kali angka 9, kita bikin jadi 0 lagi. Jadi begini bentuknya. Nah, atau bisa dibilang, kayak kan ini bisa dibilang bisa juga pakai modulo. Nggak harus di if kayak gini. Nah, kalau pakai modulo itu maksudnya gimana? Tadi kan kalau kita nggak pakai if, kalau di scan kita perhatiin, ini kan habis 9, 10, 11, 12, 13, 14 kan? Yang kalau misalkan pilih kopas, ini. Kayak gini kan. Tapi yang ditargetin itu untuk kayak gini kan. 1, 0, 1, 2, 3, 4. Gini kan. Artinya apa? Artinya kita cuma butuh satuannya aja kan. Nah, karena kita cuma butuh satuannya aja berarti apa? Kalau angka dibagi 10, itu kan bersisa. Itu bersisanya di satuan ya pasti. Ya, itu trik modulo sih. Jadi kita pakai modulo aja di sini, cukup. Jadi kalau misalkan 5, nah, jadi benar kan? Kita cuma perlu nambahin modulo aja. Soalnya pas sudah angka 10 ya kita cuma tetap aja butuhnya 0 aja. Terus 11 butuhnya satunya aja, 12 butuhnya 2-nya aja yang dikeluarin. Gitu.
Kalau dijalanin lagi, 7 juga benar kan? Kayak yang di soal. Jadi solusi pakai modulo juga benar harusnya. Nah, kenapa plus-plusnya di sini bukan ditaruh di bawah? Dan kenapa kita nggak pakai I? Kalau pakai I sih secara teknis buat soal ini kayaknya nggak mungkin. Pasti harus butuh variabel tambahan. Kenapa butuh variabel tambahan? Soalnya kita emang untuk setiap barisnya itu keluarinnya itu sebanyak I bilangan. Tapi kan kita angka yang kita keluarin ya nambahnya itu setiap kali kita keluarin angka tersebut kan. Tapi ya kita butuh variabel baru sih. Nggak mungkin pakai variabel I aja. Terlalu susah jadinya. Ya bisa, tapi susah banget jadinya. Kayak harus ngerumusin sesuatu. Bisa pakai IJ doang sebenarnya sih. Kalau beneran niat. Tapi sih aku saranin ya pakai variabel baru aja. Ada lagi yang mau ditanyain? Atau masih kurang ngerti? Kita lihat yang kerjain udah berapa banyak. Kalian coba sendiri juga ya. Ya, beberapa udah mulai accepted. Ini siapa? Ini kayaknya sih bukan di antara kalian sih, gue yakin. Ada lagi yang mau ditanyain? Ya, kalian bisa pakai ini, bisa juga pakai modulo 10 aja. Jadi if-nya nggak dipakai. Sama-sama benar kok. Malah pakai if lebih bagus sih. Kalian coba dulu ya, kerjain soalnya. Kan udah aku jelasin, tinggal dicoba sendiri aja. Nah, sebenarnya kita kalau beneran niat, kayak tadi ku bilang, kita bisa cukup pakai I sama J-nya aja, nggak usah pakai variabel tambahan. Jangan fokus deh, saya. Oke, ini dibarin aja. Kita bikin baru. Buat yang udah AC, yang udah dapat accepted, ya kita coba kerjain ini deh. Kita pakainya soalnya sama, tapi jangan tambahin variabel A. Jangan pakai variabel A, maksudnya. Loopingnya juga sama, kayak begini aja. Loopingnya nggak ada bedanya, pasti. Sekarang kita pengennya nggak pakai variabel A. Ada yang kepikiran nggak caranya gimana? Ini susah sih. Bukannya susah sih, kalau bisa matematikanya anak SMP harusnya bisa sih dikerjain. Gimana caranya? Biar gampang, ini deh, sekarang. Sama aja sih, atau beda ya? Sama aja sih. Oke. Ya, ada yang kepikiran nggak? Kalau nggak pakai variabel A, gimana cara kerjainnya? Pakai I sama J aja. Ini cukup menantang soalnya. Kalau pakai I sama J aja.
Atau kalau ada yang mau ditanyain sama tentang solusi yang ini, tanya aja. Daripada mikirin cara yang ini. Maksudnya kalau sekarang ini udah ngerti, ya silakan coba kerjain soal ini, tapi cuman pakai I sama J aja. Nggak boleh pakai A. Dan nggak boleh tambahin variabel baru lagi. Kalau udah ada yang pikiran soal yang ini, silakan ngomong aja. Biar kita bisa langsung coba kerjain. Uh, ada hint sih dikit. Hintnya itu nggak mungkin pakai if. Hintnya itu begini. Tadi kan selain pakai if, gimana caranya? Ya udah, dibiarin aja angkanya tebus jadi 10, 11, 21, 101 itu misalkan. Tapi di modulo 10. Hintnya itu pakai ini, pakai modulo 10. Dan hint selanjutnya ya ini. Dengan kita udah tahu saat ini ada di baris keberapa, kita bisa hitung juga baris-baris sebelumnya itu udah berapa banyak angka sih yang dikeluarin. Dengan dua hint ini sih kemungkinan besar sudah cukup ngerti sedikit gitu apa yang harus dilakuin.
Ada yang sudah kepikiran dengan 2 hint ini? Ini compile error kenapa coba? Salah submit file kali ini. Ini kayak salah submit file deh kalau compile error. Kalau misalkan di komputer udah jalan, harusnya di sini nggak bakal compile error. Nggak mungkin CE. Harusnya palingan WA, paling mentok. Kalau misalkan pengen didebugin sih, ya boleh kirimin ke chat. Kalau misalkan chatnya bisa dibuka. Ya, chatnya bisa dibuka sih harusnya. Ya. Buat yang dapat compile error, silakan. Kalau mau didebugin dulu. Sambil yang lain mikirin. Kerjain yang ini gimana. Hmm. Kak, aku masih setengah jalan gitu, nggak apa-apa. Ya, bukan jawabannya, tapi setengah jalannya gitu. Nggak apa-apa. Jadi, keluarnya itu yang buat J, jadi I-1. I-1. Oke. Terus J-nya sama dengan 0. Oke. Sama C out J modulo 10. Oke, jadi begini. Sekarang kita tinggal lanjutin aja dengan baris-baris sebelumnya udah keluarin berapa banyak angka. Buat ngitung J-nya itu saat ini, ya gitulah. Ada yang mau lanjutin? Ini udah setengah benar emang. Emang kayak gini kok sebagian besar langkahnya. Ada yang mau lanjutin? Kita tinggal pakai hint yang ini aja. Hint yang ini ngerti nggak maksudnya apa?
Ada yang ngerti nggak? Ini maksudnya apa? Ada yang paham nggak? Maksud dari hint ini apa? Kalau paham bilang aja. Walaupun masih bingung cara codinginnya gimana. Alasan kita butuh angka-angka di baris sebelumnya udah keluarin berapa banyak, soalnya kan ini kan. Akan kita jalaninya ini aja. Untuk setiap baris kan angkanya selalu ngulang dari 0 kan. Tapi kan kita pengen lanjutin dari angka sebelumnya itu berapa banyak, kayak di baris ini deh. Sampai baris 2 itu, di baris 3 itu, sebelumnya itu udah keluarin 3 angka. Berarti kita tinggal lanjutin aja dari 3 angka tersebut. Berarti kita mulainya dari 3, 5, 6. Gitu. Terus misalkan di baris ini deh. Di baris kelima, ini benar sih baris 5 sih, 0, 1, 2, 3, 4. Ya benar. Soalnya kan 7 deh. Nah, misalkan di baris 5 lagi aja, nggak apa-apa. Di baris kelima, sebelumnya kita udah keluarin 10 angka. Berarti kita tinggal lanjutin aja dari angka. Sekarang ada di angka ke-11. 11, 12, 13, 14, 15. Dikurang 1, soalnya angkanya dimulai dari 0. Nah, kita butuhin terakhir di baris-baris sebelumnya itu jumlah angka yang udah kita keluarin berapa banyak. Itu sih hint-nya. Maksud hint-nya itu gitu. Nah, kita bisa pakai I. Cukup pakai I aja buat ngitung baris-baris sebelumnya itu ngeluarin berapa banyak angka. Itu aritmatika 2 tingkat ya, Kak? Apa? Aritmatika 2 tingkat. Aritmatika 2 tingkat. Kok 2 tingkat? Atau 1 tingkat, saya lupa lagi. Kan 0 ke 1, 1. 1 ke 3, 2. 3 ke 6, 3. 6 ke 10, 4. 10 ke 5, 5. 1 tingkat sih sebenarnya. Ini kan Iya, 1 tingkat. ya, kok tergantung sih lihatnya dari mana. Ini 1 tingkat kok. Tapi bukan dari aritmatika, tapi taran. Apa ya namanya? Darat sama Seingat saya aritmatika. ya aritmatika. Jadi gimana?
Kalau udah tahu ini deret aritmatika, harusnya udah mulai ngerti apa yang dituju dari sini. Kan tadi kita manfaatin ini buat di baris ke-1 itu sebelumnya udah, di baris kedua itu sebelumnya udah keluarin satu angka. Di baris ke-5 deh misalkan. Di baris ke-5 sebelumnya itu udah keluarin 10 angka. Nah, kita mau manfaatin I biar kita bisa ngitung ini. Kalau I-nya 6, kita pengennya hasilnya jadi 15. Soalnya kita pengen pas lagi I-nya di baris ke-6, kita udah keluarin 15 angka sebelumnya. Gitu. Kita mau ubah value I, dipakein rumus sesuatu, rubah jadi 15. Dan seterusnya. Yang lain udah pada kepikiran? Oke lah, dibahas aja. Ini pakai deret aritmatika kan? Ya enggak? Iya, Kak. Deret aritmatikanya itu pakai I-nya aja. Berarti, nah, alasan kita butuh tahu baris-baris sebelumnya udah keluarin berapa banyak angka, kenapa? Ada yang tahu nggak kenapa? Gitu. Biar dilanjutin dari angka itu. Iya. Nah, cara ngitung dari kalau I-nya sama dengan 6 terus di-convert jadi 15 gimana caranya? Kira-kira. Kalau I-nya 7 itu I 1. Ini itu sama dengan apa sebenarnya? 0 dengan 0 tambah 1 dengan 0 1 tambah 2. 0. Dan seterusnya lah pokoknya. Ngerti lah maksudnya. Ngitung ini gimana caranya? Kita tinggal butuh hitung ini aja. Dengan pakai variabel I. Sebagai rumusan utamanya. Gimana cara ngitung ini? Masa lupa sih? Udah lama nggak ngomong. Buka buku. Oh, lagi buka buku. Oke, aku tungguin deh. Ini bukan deret aritmatika atau itu sih kalau bilang yang UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali B. Apa? UN? UN sama dengan A tambah dalam kurung N kurang 1 N-1 di B. Oke. Tapi kayaknya itu deret tingkat 1 yang di atas itu tingkat 2 deh kayaknya, Kak. Soalnya B-nya berganti. Kalau deretnya itu Bukan deret kayaknya.
Jadi kayaknya deret deh. Deret. Deret itu yang mana? Yang SN. SN. SN itu rumus apa? Wah, tunggu. N bagi 2 dikali. Ya, N kali. Kita urutan aja. N bagi 2 Oke, dah bagi 2 dulu. N bagi 2. Kali 2 kali 2 kali A tambah N kurang 1. N-1B. ya udah kita pakai rumus SN aja. Ini kan walaupun kelihatannya kayak tingkat 2 kan sebenarnya ini SN sebenarnya. Kalau misalkan tingkat 2 itu, kalau kalian ada yang ngerti deret aritmatika tingkat 2 itu, deret aritmatika tingkat 2 itu ya kan yang kita butuhin itu UN-nya kan kalau misalkan tingkat 2. Tapi kan kalau di tingkat 1 berarti ini SN-nya. Kalau di tingkat 2 kita butuh SN-nya, itu ada rumusnya, bukan ini. Tapi di sini itu kita butuhnya itu UN dari tingkat 2 atau SN dari tingkat 1. Ya berarti pakai rumus ini aja. Nah, rumus ini. Nah, sekarang kita tinggal rumusin dari I jadi SI. Nah, apa yang butuh diganti di sini biar sesuai. Jadi kalau S1 itu 0, S2 itu 2, S2 itu 1, S3 itu 3. Nah, berarti apa? Kalau di sini. Kan kita udah tahu kan, ini penjumlahan dari 5 angka. 5 angka itu ini kan hasilnya 10. Berarti apa yang dirumusin? SI, serangan. I Per. bagi 2. I bagi 2. Kali 2 kali 0 ya, kalau nggak salah. Kali 2, kali 0. Tambah I 1 Ingin 1. kali 2. 1. Ya, B-nya udah apa? 1. Yang lain? B-nya 1. Ya, B-nya 1 lah, bener. Mau berapa lagi? Ini kan namanya 111. Ya udah. Nah, kita tinggal pakai ini aja. Oh iya. Tapi ini ya udah pakai dulu aja lah. Nanti baru dibenerin. Nah, kita udah tahu kan. C-nya itu nambah terus kan. Nggak pakein ini aja. Nih, ya. Langsung ditaruh aja. Oke, dijalanin. Jadi benar. Salahnya di mana? Caranya sih di sini. Urutan pembagiannya itu belakangan. Udah bener kan? Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 7 deh. Pakai 7 aja. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Udah bener kan? Berarti nggak butuh if yang tadi itu ya? Ya emang nggak butuh. Tadi kan aku bilang. Tadi kan kita mau kerjain soal ini emang sengaja pakai J sama I aja, nggak pakai variabel lain lagi. Emang targetnya itu. Ya udah tinggal pakai deret aritmatika bisa kan. Terus tadi kan deret aritmatika itu rumusnya apa? N per 2 kali ini kan. Yang harusnya sih kalau di buku pelajaran emang N per 2 kali 2 kali A tambah N-1 kali B. Tapi kalau di programming, bukan di programming sih sebenarnya. Kalau di sini, kalau aku jalanin, 0, 1, 2, 2, 3, 4, salah kan? Harusnya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kan? Tapi kenapa di sini salah? Nah, di sini salah karena I-nya itu dibagi 2 duluan. Harusnya I-nya itu dibagi 2-nya belakangan. Karena ini itu, hasil perkalian ini tuh pasti genap. Karena pasti genap, kalau dibagi 2 harusnya habis kan? Habis dibagi 2 kan? Tapi I itu kan bisa ganjil kan? Sebelum dikaliin ini kan I itu bisa ganjil kan? Nah, karena I itu bisa ganjil sebelum dikaliin ini, kalau misalkan dibagi 2 duluan, berarti value-nya ada yang hilang dong. Karena value-nya ada yang hilang, berarti habis dikaliin ini nilainya berkurang. Jadi harus dikaliin dulu baru dibagi 2. Oke. Caranya gitu doang. Kalau kita submit, harusnya udah benar.
Benar kan? Kita lihat aja langsung. Kita submit pakai rumus yang ini. Dan hasilnya benar. Ada yang kurang paham kenapa rumusnya jadi deret aritmatika? Terus kalau mau sih ini bisa disederhanain lagi. Kan untuk kayak gini kan, kurang rapi. Ya udah, ini tinggal kali Q-1 bagi 2. Sebenarnya sih intinya ini. Versi rapinya gini. Pokoknya. Ya, begitu. Oke. Itu kenapa J plus I itu? Yang mana? J plus I itunya kenapa ditaruh di belakang J? Ini. Kan J-nya jadi apa? Saya masih kurang paham itu kenapa ditaruhnya di belakang J. Oh, sama aja. Iya, sama aja sih. Sabar. Ya sama aja lah, kan ini komutatif. Kan penjumlahan komutatif, woy. Benar juga, sama. Apa Kak? Aku masih nggak paham gitu. Nah, tadi kan kamu awal-awal jelasinnya pakai J aja kan, nggak ada I-nya kan. Kalau pakai J doang kan kita setiap baris kan angkanya selalu ngulang dari 0, tapi penjumlahannya udah benar kan, nambah satu-satu kan. Ya enggak? Iya. Nah, alasan kita butuh deret aritmatika tadi, biar pas lagi setiap baris, pas tiap ngulang baris lagi, angkanya itu ngelanjutin dari terakhir kali kita udah ngitungnya berapa banyak angka. Oh ya, ditambah ya. Makanya ditambah sama rumus deret aritmatika tadi, yang I kali I-1/2. Jadi ini itu buat ke kanannya itu nambahnya sebanyak J gitu. Tapi buat untuk setiap pindah baris itu ada sebanyak angka ini sebelumnya. Gitu caranya. Oke deh, kalau yang pakai J itu misalkan aku keluarin 20 baris deh. Tetap benar kan? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 0, 1, 2, 3, 4, sampai 9 lagi kan. Tapi ini masalahnya selalu ngulang di awalnya. Jadi 0 terus. Kita butuhin si deret aritmatika tadi buat lanjutin angka sebelumnya itu berapa. Makanya ditambahin aja. Masih kurang paham atau ada yang kurang ngerti lagi di sini? Kayak ada ngerti deh Kak, makasih. Oke. Ya kalau masih kurang ngerti, ya bilang aja sih. Masih ada waktu 4 menit harusnya. Tadi kan mulainya telat dikit. Ya gitulah intinya caranya. Kita bisa pakai rumus-rumus yang udah kita pelajarin sebenarnya. Inti dari programming itu sebenarnya. Lebih kayak apa ya? Kalau programming tempat di sini tuh banyak pakai rumus-rumus yang udah dipelajarin di sekolah sebenarnya sih, dibanding sintaks-sintaks aneh-aneh. Ini kan, bisa kayak begini, bisa tiba-tiba keluar deret aritmatika, kan keren. Ada lagi yang masih kurang ngerti? Ya, kalau misalkan kurang ngerti, ya coba pahamin sedikit. Atau nggak tanya aja, kurang ngertinya di mana. Kalau salah proving kenapa rumusnya begini ya, kalian di kelas ngapain aja. Harusnya udah ngerti sih kalau rumusnya itu benar. Ini rumus yang sesuai di buku kan pasti. Ini rumus yang ada di buku. Tapi kalian harus perhatiin pas lagi bagi duanya itu belakangan. Jadi harus kayak gini. Kalau di komputer harusnya begini sih codingnya. Kalau begini ada masalah, jawabannya nanti bisa salah. Soalnya pembagiannya dibulatin ke bawah, bukan jadi koma-komaan. Nah, ya silakan dicoba sendiri sih buat yang ini. Terus alasan ini nggak dari 1, ini kan biasanya gini kan, buat yang ini. Ini kan masalah kita nggak pakai yang ini, alasannya ya tadi, kalau kita jalanin programnya, mulai dari 1, soalnya J-nya itu awal-awal 1, tapi ininya 0. Makanya tadi digeser 1 sama si, siapa, Jessica tadi. Oke. Nah, cara biar selain
ininya digeser 1, kita tinggal kurangin 1 aja sebenarnya di sini juga sama aja sih sebenarnya. Ada banyak cara. Jadi untuk loopingnya sendiri sebenarnya kita nggak usah ubah sama sekali sih. Untuk ininya sendiri dibikin sama persis kayak biasa, nggak masalah. Cukup benar-benar ngitung di sini aja. Kayak gitu sih buat soal pola 3 ini. Ya pastinya sih lebih gampang pakai variabel A dibanding pakai I sama J. Tapi kalau benar-benar maksa mau pakai I sama J bisa. Sama aja kan hasilnya. Ini sama itu. Ini jangannya juga benar. Salah. Nah, sama aja kan. Karena ya emang sama-sama benar caranya. Cuman ini jauh lebih gampang dan lebih manusiawi buat dipakai dibanding yang ini. Ada yang mau ditanya lagi nggak? Kalau nggak, kita udah selesai aja sih sesinya sampai di sini. Paling minggu depan, ya kalau ada pertemuan, paling bakal belajar chapter 8, analisis kompleksitas. Soal-soalnya sih, ya begitulah. Analisis kompleksitas itu cuma buat latihan. Komputer itu bisa berjalannya seberapa kuat. Paling nanti kita bakal coba kerjain quiz-quiz ini sih minggu depan sebelum kerjain soalnya. Oke, ada yang mau ditanya lagi buat pertemuan kali ini?